Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa, apa kabar Pare-Pare? Kini kembali menjumpai Anda dengan serangkaian informasi yang telah kami rangkum untuk Anda kali ini. Tentunya bersama saya Usatun Hasanah dan saya Jauhar Manikam. Pemirsa, salah satu informasi kami kali ini terkait Bulog dan Dinas Perdagangan melakukan operasi pasar. Dan inilah apa kabar Pare-Pare selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita mulai informasi pertama. Operasi pasar murah dilakukan di sejumlah titik kelurahan setiap hari hingga jelang Hari Raya Idul Adha sebagai langkah antisipasi tidak ada lonjakan harga kebutuhan pokok di pasaran. Bulog Pare-Pare bersama Dinas Perdagangan Kota Pare-Pare menggelar pasar murah. Operasi pasar murah dilakukan di sejumlah titik di masing-masing kelurahan yang ada di Kota Pare-Pare. Operasi dilakukan setiap hari hingga jelang Hari Raya Idul Adha nanti. Wakil Kepala Bulog Pare-Pare mengatakan, operasi pasar dilakukan sebagai bentuk menstabilkan harga yang biasa terjadi saat jelang Hari Raya Idul Adha. Adapun komoditi yang dijual pada operasi pasar kali ini, yakni beras, gula, dan minyak. Kita jalannya di Kota Pare-Pare ada kerjasama antara Dinas Perdagangan setempat dengan Bulog dalam rangka menstabilkan harga di pasaran. Ya, mungkin dalam hal ini sembako mungkin agak sedikit naik, jadi kita melakukan operasi pasar dan kerjasama dengan Dinas Perindak. Ini item-item apa saja Pak yang dijual ini Pak? Di sini mungkin karena mobilitas mungkin yang tersedia di Bulog dan sesuai dengan permintaan masyarakat sih. Ada beras, ada minyak, ada gula, termasuk juga daging. Cuman daging kita tidak bawa karena freezer sangat kecil untuk dibawa karena adanya hambatan-hambatan seperti listrik. Tetapi jika misalnya masyarakat ada permintaan daging, ya kita siap melayani dengan harga murah antara 7.500 sampai 8.000. Ini dalam rangka menghadapi Hari Raya Idul Adha. Sementara Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Pare-Pare menjelaskan, operasi pasar digelar dengan terjun ke tengah-tengah masyarakat agar masyarakat mengetahui adanya operasi pasar. Hari kedua ini kami salah satu titik untuk Kelurahan Ujung Bulu dan Kelurahan Madu Setasi. Jadi untuk sebelum kegiatan kami ini mungkin sampai hari Sabtu untuk 8 kelurahan. Jadi nanti setelah kegiatan Idul Adha kami akan lanjut lagi mobil bersama Bulog. Ini memang terjun langsung ke masyarakat ya Pak ya? Tujuannya bagaimana Pak ini? Tujuannya kami untuk menstabilisasi harga karena pasti akan ada lonjakan menjelang Idul Adha dan lonjakan itu biasa berlanjut setelah Idul Adha. Makanya kami adakan sebelum dan sesudah kegiatan Idul Adha ini. Operasi pasar akan dilakukan sebelum dan sesudah Hari Raya Idul Adha. Hal ini sebagai langkah agar tidak ada kelonjakan harga di pasar. Meningkatnya kasus COVID-19 menjadikan pemerintah kembali memberlakukan PPKM di Kota Pare-Pare. Meski demikian, Wali Kota Pare-Pare tetap memberikan kelonggaran aktivitas masyarakat, terutama aktivitas ibadah dan dunia usaha. Melonjaknya kasus COVID-19 di Indonesia menjadikan pemerintah masih melanjutkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM termasuk Kota Pare-Pare. Meski demikian, Wali Kota Pare-Pare Dr. HM Taufan Pawe SHMH memberikan kelonggaran aktivitas masyarakat dari berbagai aspek terutama aktivitas ibadah dan dunia usaha seperti warkop dan kafe. Namun, beberapa catatan penegasan disampaikan Dr. HM Taufan Pawe SHMH agar kelonggaran sebagai implementasi tahun pemulihan ekonomi yang dicanangkan tahun ini selaras dengan penegakan protokol kesehatan secara ketat. Hal itu ditegaskan Wali Kota Pare-Pare saat menggelar konferensi pers di Lounge B.J. Habibie pada Rabu kemarin. Untuk swalayan, toko, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima dan lainnya wajib mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, melakukan aktivitas sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
membatasi jumlah pengunjung dengan maksimal 25% dari kapasitas ruangan. Sementara, layanan pesan antar sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Saya tidak latah, saya orangnya tidak suka ikut-ikutan. Saya akan menangani pengendalian COVID-19 di Kota Parepare ini dengan gaya kami sendiri. Kami sudah sepakat dengan tim Forkopimda bahwa tidak ada penutupan rumah ibadah. Yang ada adalah kita longgarkan tapi menegakkan protokol kesehatan, yaitu masjid-masjid hanya bisa 25% ditempati sarana ibadah. Begitupun sekarang, semua dunia usaha, termasuk kafe dan restoran, tidak boleh lebih dari 25% untuk sementara. Tetapi untuk ekstrim menutup, saya belum berpikir seperti itu. Tahun ini adalah tahun pemulihan ekonomi untuk Kota Parepare. Maka saya berpikir, kerjaan yang paling berat sekarang ini adalah memberikan kesadaran bagi masyarakat untuk ikut berperan serta memotong mata rantai penyebaran virus corona ini. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, proses panjang yang ditempuh Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH untuk menghadirkan ITH Perguruan Tinggi Negeri di Kota Parepare. Tantangan dalam pembuatan izin operasional, penyediaan sarana dan prasarana tidak menyurutkan semangat Dr. HM Taufan Pawe SHMH dalam mewujudkan impian mendiang Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie. Lantas seperti apa ceritanya? Berikut kita simak bersama dalam tayangan berikut ini. Perjuangan Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH dalam menghadirkan perguruan tinggi berstatus negeri kini berbuah manis. Janji politik menghadirkan Institut Teknologi Habibie atau ITH yang kini dengan nama Institut Teknologi Baharudin Yusuf Habibie atau ITBH pada periode pertama kepemimpinannya akhirnya diwujudkan. Kepastian itu setelah adanya pendaftaran CPNS 2021 dosen dan staf yang dibuka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud Riset dan Teknologi. Dalam pendaftaran penempatan ITH Parepare ini, Kemendikbud Riset dan Dikti membuka lowongan 15 CPNS dosen dan 8 orang staf atau tata usaha. Wali Kota Parepare dalam konferensi pers yang dilaksanakan di Lounge B.J. Habibie baru-baru ini membenarkan informasi tersebut. Dalam kesempatan itu juga, Dr. HM Taufan Pawe SHMH mengulas kronologis pendirian ITH dengan perjuangan tertatih-tatih. Pemberitahuan mungkin di website atau di mana dari Kementerian Pendidikan dan Teknologi, yaitu bahwa Institut Teknologi B.J. Habibie tahun ini penerimaan CPNS sudah ada formasi, ya sudah ada formasi, untuk tenaga dosen, dan tentunya situasi dan keadaan ini adalah suasana kebatinan yang harus disyukuri. Karena tidak sedikit pihak-pihak yang meragukan apa iya ITH itu. Sebenarnya kalau dilihat indikator-indikator perjalanan hadirnya Institut Teknologi B.J. Habibie ini, kalau kita melihat dengan nilai kecerdasan, mana mungkin saya menganggarkan renovasi gedung pemuda yang merupakan sarana perkuliahan dan rektorat. Mana mungkin saya menganggarkan 2 kali anggaran kalau tidak salah, yaitu revitalisasi gedung DPRD, BKD menjadi ruang perkuliahan. Mana mungkin saya perjuangkan penganggaran satu prodi 600 juta di Batan Tubuh kita untuk 6 prodi. Mana mungkin kami membebaskan lahan 34 hektar menjadi aset daerah dan dihibahkan ke kementerian kalau kami tidak yakin. Jadi selalu saya mengatakan ini hanya masalah proses.
Ini hanya masalah waktu, karena ini negeri. Kalau swasta, itu silahkan saja dulu kuliah, silahkan terima mahasiswa. Nanti 2 tahun kemudian baru diurus perizinannya. Nah, di sini letak perbedaannya. Tapi mungkin Tuhan mendengarkan doa-doa kita semua, sehingga terjawab secara faktual. Negara membuka formasi untuk tenaga dosen dan administrasi di Institut Teknologi B.J. Habibie. Jadi seperti itu. Nah, dengan keadaan dan situasi seperti ini, tentu orang yang paling sumringah, orang paling berbahagia dan bersyukur saya, karena ini adalah jawaban bagi rakyat saya Parepare, jawaban bagi masyarakat Sulawesi Selatan, jawaban bagi masyarakat regional, bahwa pasti memang Parepare nanti akan menjadi daerah tujuan, karena industri, salah satu industri tanpa cerobong asapnya di bidang pendidikan terwujud, di bidang kesehatan terwujud. Rumah sakit Asri Habibie, optimalisasi rumah sakit Andi Makassar itu juga bagian dari industri kesehatan tanpa cerobong asap. Di bidang kepariwisataan tidak sedikit titik-titik spot-spot kepariwisataan Parepare. Apalagi secara fisik infrastruktur Museum B.J. Habibie sudah selesai, tinggal isinya yang sementara sekarang diinventarisasi oleh Bapak Ilham Habibie. Jadi alhamdulillah cukup terjawab situasi dan keadaan ini. Proses panjang yang ditempuh untuk menghadirkan perguruan tinggi berstatus negeri ini tidak menyurutkan semangat Dr. H.M. Taufan PWS HMH. Pembuatan izin operasional, aset pemerintah kota dan penyediaan sarana dan prasarana kampus yang telah dihibahkan ke ITH telah dituntaskan sebagai persyaratan dalam pendirian sebuah perguruan tinggi negeri atau PTN. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Sebagai upaya menekan angka kasus COVID-19, tim Satgas COVID-19 intens melakukan operasi masker seperti yang terlihat di kawasan Pare Beach dan Pasar Senggol, Kota Parepare. Operasi masker terus dilakukan tim gugus tugas COVID-19 Kota Parepare. Operasi dilakukan untuk menekan angka COVID-19 yang kini kembali melonjak. Seperti yang dilakukan tim gugus tugas pada sore hari kemarin, tim gabungan dari Satpol PP, Polri, TNI, dan aparat kecamatan dan kelurahan terjun menyasar para pedagang yang ada di kawasan Pare Beach dan Pasar Senggol, Kota Parepare. Petugas menghimbau kepada para pedagang agar menerapkan protokol kesehatan dan mematuhi Perwali nomor 31 tahun 2020 dan Surat Edaran nomor 44 tentang penerapan protokol kesehatan. Hingga saat ini, Kota Parepare telah kembali masuk pada zona orange dengan 110 kasus aktif COVID-19. Hari ini kita laksanakan sosialisasi, edukasi, dan memberikan pemahaman terkait substansi dari surat edaran itu, bahwa pelaku usaha yang memiliki tempat usaha untuk makan di tempat itu hanya sampai jam 9. Yang sebelumnya surat edaran itu sampai jam 10 malam. Nah, terus yang kedua terkait dengan kapasitas tempat usaha yang tadinya kita atur 50%, sekarang ini cukup 25%. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, untuk mendukung program PPKM yang diterapkan di Kota Parepare sebagai upaya penanggulangan COVID-19, Kominfo terus berusaha menyebarluaskan informasi kepada masyarakat baik melalui LPPL Radio dan TV Peduli hingga turun langsung melakukan sosialisasi. Dinas Kominfo Kota Parepare turun intens melakukan sosialisasi protokol kesehatan ke masyarakat dalam rangka upaya mengedukasi masyarakat dalam melaksanakan aktivitas keseharian di tengah pandemi COVID-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan melalui mobil penerangan keliling yang menyasar 22 kelurahan secara bergantian setiap hari. Selain itu, mensosialisasikan perpanjangan pemberlakuan kegiatan masyarakat. Perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk pengendalian penyebaran COVID-19 di Kota Parepare yang mulai berlaku tanggal 6 Juli 2021 sampai tanggal 20 Juli 2021.
Seperti diketahui, pemerintah Kota Parepare bersama Forkopimda Kota Parepare melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19 memperpanjang kegiatan masyarakat atau PPKM menyusul keluarnya surat edaran Satgas COVID-19 tertanggal 6 Juli 2021 yang berlaku sejak tanggal 6 Juli hingga 20 Juli 2021 mendatang. Perpanjangan ini menyusul peningkatan penyebaran COVID-19 beberapa hari terakhir di Kota Parepare. Salah satu penegasan dalam surat edaran itu adalah pembatasan kegiatan pertemuan masyarakat seperti hajatan yang mengatur maksimal hanya 25% dari kapasitas ruangan. Demikian juga dengan aktivitas usaha dibatasi seperti swalayan, supermarket, toko, kafe, warung kopi hingga pedagang kaki lima dibatasi hanya sampai jam 9 malam. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Wali Kota Parepare menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Dewan yang terhormat atas perhatiannya dengan membahas Ranperda tahun anggaran 2020. Hal ini disampaikan oleh Wakil Wali Kota Parepare pada paripurna persetujuan bersama pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk tahun anggaran 2020. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Dewan yang terhormat atas segala perhatiannya telah mencermati dan membahas dengan seksama Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Parepare tahun anggaran 2020. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim saat membacakan sambutan tertulis Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH pada acara paripurna persetujuan bersama Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Parepare tahun anggaran 2020 di Gedung DPRD Kota Parepare pada Kamis 8 Juli 2021. Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim mengungkapkan pemerintah daerah sangat menghormati dan menjunjung tinggi hasil pendapat akhir fraksi-fraksi sebelum penetapan Ranperda disahkan karena telah melalui proses pengkajian dan pembahasan oleh legislatif dan eksekutif dalam bingkai kebersamaan. Bapak Ibu pimpinan, Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia. Pemerintah daerah sangat menghormati dan menjunjung tinggi hasil pendapat akhir fraksi-fraksi sebelum penetapan Ranperda ini disahkan karena telah melalui proses pengkajian dan pembahasan oleh legislatif dan eksekutif dalam bingkai kebersamaan dan tentu sangat didukung dengan nilai-nilai profesionalitas berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing serta semangat untuk mengabdi bagi kemajuan dan kemakmuran masyarakat Kota Parepare yang kita cintai bersama. Terlebih upaya untuk senantiasa menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sidang paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Parepare Haja Andi Nurhatina Tipu SOS didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Parepare Muhammad Rahmat Samsu Alam SH. Sebagai umat yang beragama, mari kita bersama-sama tak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan berkahnya kepada kita semua sehingga kita hadir bersama-sama di ruang rapat paripurna DPRD Kota Parepare pada hari ini dengan agenda adalah persetujuan penetapan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Parepare tahun anggaran 2020. Berdasarkan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD pasal 120 ayat 1 huruf D, jumlah anggota DPRD Kota Parepare yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir sebanyak 17 orang dan sudah quorum, maka rapat paripurna dapat dibuka. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kota Parepare rapat ke-45 masa persidangan ketiga tahun sidang kedua tahun 2021 saya buka secara resmi dan terbuka. Paripurna dihadiri oleh para asisten,
pimpinan organisasi perangkat daerah, dan diikuti para lurah yang hadir melalui virtual. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Saudara Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH menyatakan persetujuannya terkait Ranperda yang beberapa waktu belakangan ini menjadi topik pada rapat paripurna di gedung DPRD Kota Parepare. Menanggapi pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Parepare yang menyatakan setuju dan menerima tentang pertanggungjawaban peraturan daerah Kota Parepare tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 maupun fraksi yang menolak dengan melihat dari sisi kondisi real dalam pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya menggambarkan prinsip akuntabilitas, transparan, efektivitas, efisien, dan taat asas. Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim yang membacakan sambutan tertulis Wali Kota Parepare, Dr. HM Taufan Pawe SHMH mengatakan, pemerintah Kota Parepare telah melakukan upaya dalam pelaksanaan guna merealisasikan program dan kegiatan secara terstruktur mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penata usahaan, sampai dengan pertanggungjawaban telah dilakukan upaya yang optimal dan oleh karena itu, laporan hasil pemeriksaan BPK Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Parepare tahun anggaran 2020 meraih opini wajar tanpa pengecualian. Namun disadari pula bahwa opini BPK bukanlah berarti tidak terdapat kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaannya. Namun hal tersebut dianggap wajar secara material. Hal ini disampaikan pada acara rapat paripurna Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Parepare tahun anggaran 2020 di gedung DPRD Kota Parepare pada Kamis 8 Juli 2021. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Kota Parepare telah melakukan upaya dalam pelaksanaan guna merealisasikan program dan kegiatan secara terstruktur, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penata usahaan, sampai dengan pertanggungjawaban telah dilakukan upaya yang optimal. Dan oleh karena itu, laporan hasil pelaksanaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Parepare tahun anggaran 2020 meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Wajar tanpa pengecualian adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dan salah sagi material. Namun disadari pula bahwa opini BPK ini tentu bukanlah berarti tidak terdapat kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Namun hal tersebut masih dianggap wajar secara material. Bapak Ibu pimpinan. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam Apa Kabar Parepare untuk edisi kali ini, dan jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan di air mengalir. Saya Jauhar Manikam dan saya Uswatun Hasanah mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.